Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh sang penulis malang. Petaka teror rumah baru, dendam kuntilanak. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Mbak Sari adalah asisten rumah tangga baru di rumah setelah Mbak Dewi resign. Sebenarnya dalam kurun waktu 2002 hingga tahun 2006 itu ada banyak ART yang keluar masuk. Sebagian aku tahu ceritanya karena mereka yang mau bercerita. Tetapi sebagian lagi memilih bungkam dan langsung meninggalkan pekerjaannya. Baru beberapa hari bekerja, Mbak Sari seperti sudah terbiasa melakukan aktivitas pekerjaannya di rumah aku. Ya, maklum saja. Namanya Mbak Sari ini kakaknya Mas Yono. Mungkin sebelumnya Mbak Sari sudah diberitahu oleh Mas Yono tentang seluk-beluk dan berbagai macam pekerjaan maupun sifat orang-orang yang ada di rumah ini. Jadi selain cepat menguasai pekerjaannya, Mbak Sari pun cepat mengakrabkan diri dengan keluargaku, sehingga tidak ada rasa canggung satu sama lain. Hari itu seperti biasa Mbak Sari tugasnya membantu membangunkan aku dan menyiapkan sarapan pagi untukku dan abang aku. Setelah aku dan abangku berangkat sekolah, barulah beliau beres-beres kamar kami, mulai dari kamar aku yang letaknya paling pojok, lalu menuju ke kamar abangku. Ketika Mbak Sari sedang bersih-bersih di kamarku, pandangannya dibuyarkan oleh sesuatu yang mengganggunya. Sekelebatan bayangan putih terbang menembus pintu kamar abangku. Mbak Sari langsung terdiam dan berkali-kali istighfar. Karena profesionalitas pekerjaan, walaupun jantungnya berdegup tidak beraturan dan keringat dinginnya mengucur deras karena penampakan tadi, Mbak Sari tetap menuju kamar abangku. Setelah merapihkan kamarku, dia berusaha mencoba berpikir positif. Mungkin ia salah lihat. Pagi-pagi mosok yo to nek ono demite. Wis lah, sing penting kerjaanku ndang mari. Mbak Sari berbicara sendiri untuk menghibur diri. Baru beberapa langkah masuk kamar, terlihat bola basket milik abangku yang menggelinding sendiri ke arahnya. Setelah diambil dan disimpan ke tempat semula, bola itu terlihat seperti kepala perempuan berambut panjang dengan mata melotot, tidak memiliki bola mata dan mulut yang menganga. Sungguh sangat menyeramkan. Astagfirullah, ya Allah. Mbak Sari lari terbirit-birit dan membaca doa sebisanya. Sore harinya, sepulang abang dari sekolah, Mbak Sari langsung mengadukan apa yang barusan dilihatnya. Kepala yang menggelinding. Abangku ini sama sekali tidak percaya dengan hal-hal semacam itu, malah ia mengejek. Mbak Sari, kalau setan ditusuk bisa jadi ketan. Hahaha, guraunya receh. Bagaikan karma bagi abangku. Malam harinya sekitar pukul 11:30, ia terbangun dan merasa tenggorokannya tercekat karena haus. Mau tidak mau ia harus mengambil air ke lantai 1. Ketika melewati lorong lantai 2, abangku merasa ada semilir angin di lehernya. Bulu kuduknya agak merinding. Tetapi rasa haus mengalahkan rasa takutnya. Ia tetap melanjutkan ke dapur untuk mengambil gelas. Setelah menuruni anak tangga, ia melihat kakak perempuanku sedang duduk sambil agak menunduk dengan rambut panjangnya terurai hampir menutupi muka. Untung ada Cici. Ci, temenin ya. Koko mau ambil minum bentar, aus banget. Jangan ke atas dulu ya.
Belum selesai air dalam gelas penuh, tiba-tiba sosok itu seperti pergi melayang menembus tembok dengan mengikik keras. Sontak abang lari kencang-kencangnya ke kamar dan mengunci pintu dan bersembunyi di balik selimut. Teror abangku tak hanya sampai di situ saja. Mungkin itu awal permulaan karena telah mengejek si hantu kuntilanak ini. Keesokan harinya, abangku susah tidur. Matanya enggan terpejam membayangkan hal menakutkan kemarin. Tubuhnya bergetar hebat dan sayup-sayup terdengar bunyi tetesan air setetes demi tetes dari kamar mandi. Karena dirasa mengganggu, ia berniat menutup keran air yang mungkin belum tertutup kencang. Ketika membuka kamar mandi, tak dilihatnya suatu air yang menetes. Semuanya kering, bahkan lantai kamar mandi pun kering. Ia hanya menggaruk-garuk kepalanya dan kembali memejamkan mata. Baru saja merebahkan diri, suara tetesan itu semakin cepat ia dengar. Tas, tas, tas. Badannya bergetar, mulutnya tercekat seperti tidak bisa berteriak. Persendiannya lemas. Suara tetesan itu berubah menjadi suara gemas senandung wanita dan tertawa khas anak kecil yang sedang bermain air di bathtub. Abangku yang kesel karena selalu diteror sama penampakan dan suara dari kuntilanak itu, malam-malam ia melakukan semacam pemanggilan arwah menggunakan metode Ouija dengan kertas yang ia buat sendiri dan beberapa lilin. Saat itu ia tidak merasakan ada keanehan apapun. Alat yang digunakan sebagai mediasi pun tidak bergerak. Ia menunggu sampai larut malam, tetapi hasilnya pun nihil. Sampai ia merasa kantuk yang luar biasa hebat. Pagi harinya, abang terbangun di mobil mama dengan membawa gunting. Di situ terlihat juga ada Mas Yono yang terlihat panik. Abangku sama sekali gak sadar apa yang terjadi. Akhirnya, abangku dibawa Mas Yono untuk menjelaskan perbuatannya ke mama. Mama yang awalnya marah dengan perlakuan abang, akhirnya dia tidak begitu mempermasalahkannya karena abang sudah jujur dan meminta maaf atas kecerobohannya bermain pemanggilan setan yang berdampak sangat membahayakan ini. Mama pun meminta Mbak Sari untuk mengecek ke dalam kamar abang. Apakah betul malam itu ia bermain pemanggilan setan ataukah hanya alibi saja? Mbak Sari yang ditemani Mas Yono melihat ke dalam kamar abangku yang sangat berantakan. Di lantai kamar abang itu terlihat juga bekas-bekas lilin yang menempel di lantai dan media kertas Ouija. Tak hanya itu, ternyata ada fakta baru saat Mas Yono dan Mbak Sari melihat keranjang abangku. Ternyata ada goresan-goresan darah panjang yang sepertinya sengaja disusutkan. Karena begitu ngeri, Mbak Sari dan Mas Yono pun cepat-cepat keluar dari kamar itu. Setelah mengganti spray karena banyak noda-noda darah dan membersihkan sisa-sisa ritual pemanggilan setan. Setelah kejadian itu, sang Raja Hitam dan kawanan setan sepertinya memiliki tenaga yang lebih besar lagi. Pernah suatu hari mobil Papa mengalami kecelakaan. Untungnya Papa tidak terluka suatu apapun, hanya kerugian materi saja karena mobil tersebut ringsek parah karena menabrak tiang dan masuk selokan. Papa berdalih matanya seperti berat. Tidak pernah sebelumnya Papa mengalami kecelakaan. Ketika ingin pulang ke rumah, kepalanya pusing, matanya berat dan tiba-tiba kejadian itu tak terelakkan. Lagi dan lagi karena Papa sama sekali tidak percaya hal mistis. Ia hanya berpikir mungkin dirinya terlalu kelelahan habis jaga toko sehingga membuat dia terlelap sebentar saat mengendarai mobil. Entah hanya kebetulan atau cocok logi saja, rentetan teror pun semakin menjadi. Menurut sebuah pengakuan abangku, pernah suatu hari Mama dan Papa ribut, entah mengapa awalnya. Tiba-tiba karena emosi, Mama mengambil sebilah pisau dari dapur dan mencoba menghunuskannya ke Papa. Karena Papa yang dulunya seorang guru ilmu bela diri dengan mudah menghindar dan menjatuhkan pisau itu dari tangan Mama. Tetapi ketika mencoba menghindar, tangan Papa pun terkena sabetan pisau itu. Darah segar mengalir. Untung saja saat itu Mas Yono dan orang-orang rumah yang tahu kejadian itu segera melerai.
Kembali tatapan mama kosong, seperti menggeram-geram. Tak lama mama jatuh pingsan karena mungkin kelelahan. "Koko, tolong ambilin handphone dan charger mama dong di kamar," pinta mama ke abangku yang saat itu lagi nonton TV. Segera ia mengambil apa yang mama suruh. Tak lama ada suara teriakan, Koko kembali. "Ah, mama!" Suara itu mengejutkan kami. Dan mama langsung berlari menuju kamar. Dilihatnya abangku yang diam mematung. Tubuhnya bergetar melihat sosok kuntilanak merah dan rambutnya yang menjuntai sedang duduk di balkon kamar mama dengan menggoyangkan kakinya ke atas dan ke bawah sambil bersenandung lirih. Pemandangan itu cukup lama dan jelas terlihat bagaimana si sosok kuntilanak merah itu. Suara senandungnya berganti dengan suara kikikan yang melengking keras, membuat bulu kuduk kami bertiga berdiri. Setelah kejadian itu barulah kemudian dipanggil lagi seorang paranormal yang bisa melakukan pengusiran makhluk gaib. Tetapi seperti biasa, makhluk-makhluk itu terlalu sulit dan banyak sehingga kami sekeluarga masih diliputi teror yang tidak berkesudahan. Teman-teman tahu kan apa itu rasanya ditindihin? Ya, mengalami tindihan atau mimpi buruk mungkin bukan hal yang aneh lagi di rumah ini. Aku dari yang awalnya shock, trauma, insomnia, sampai jadi masa bodoh deh. Tetapi ada yang menarik di sini ketika aku bermimpi sesuatu yang sepertinya ini sebuah jawaban dari pertanyaanku. 1 minggu berselang dari kejadian kesurupan kakak perempuanku, aku dimimpiin ada anak kecil perempuan memakai gaun putih yang cantik. Rambutnya panjang berwarna hitam kecoklatan. Matanya pun berwarna coklat seperti rambutnya. Anak kecil ini terlihat sangat ceria dalam mimpi itu. Ia terlihat berlari-lari sambil tertawa dengan wanita pribumi yang mengenakan kebaya berwarna putih dengan kain batik, berumur antara 21 sampai 25 tahun. Ana kemari, ayo berlatih piano lagi." Suara bariton yang berat berlogat Belanda memanggilnya dari dalam rumah. "Ya papa," jawabnya sangat berantusias. Dengan segera ia menuju ke dalam rumah dan mendekati sang ayah yang saat itu sedang duduk memainkan piano. Si ayah bertubuh tegap, memakai jas setelan ala Belanda serba putih, menambah aura wibawa yang terpancar. Dengan lincah, jari jemari kecil Ana menekan tuts demi tuts piano, mengeluarkan alunan denting piano seperti persis apa yang aku dengar sebelumnya. Instrumen dari Beethoven, Feel Alive yang dapat dibawakannya dengan sempurna. Sungguh ada rasa kagum. Di umur yang mungkin sama sepertiku itu, Ana sudah bisa menguasai permainan piano. Aku sendiri diajarin kakak perempuanku belum 1 minggu sudah malas rasanya. "Ya, bagus Ana. Kamu sudah pandai sekarang. Papa sangat bangga." Ayahnya memeluk Ana dan menciumi anaknya penuh rasa sayang. Ana hanya tertawa kecil dan memeluk kembali ayahnya. Rasa sukacita itu pun dengan cepat tergantikan dengan rasa yang mencekam saat dobrakan pintu secara paksa dari luar membuat mereka kaget seketika. Ana langsung berlindung di belakang punggung ayahnya. "Hei, siapa kalian? Mau apa kalian kesini?" Terlihat ada 4 orang pribumi yang langsung menyerbu kediaman rumah tersebut dan tanpa basa-basi, sebuah golok tertancap di leher si ayah. Tubuhnya menggelepar seperti ayam yang baru disembelih. Darah segar mengalir kemana-mana. Matanya terbelalak putih. Melihat kejadian biadab itu, Ana langsung menjerit sekencang-kencangnya dan menangis, membuat wanita berkebaya putih itu berlari menghampiri lalu mendekapnya. Ayo, bunuh saja semua keturunan penjajah!" Salah seorang dari mereka yang masih membawa senjata tajam memberi komando, yang langsung diikuti 2 orang temannya, mencoba menarik paksa Ana dari wanita itu. Perlawanan Ana tidak sebanding dengan tenaga. Mereka yang seperti sedang kesetanan. Sebuah tusukan langsung bersarang tepat di dada kiri anak itu.
Sungguh naas. Mulutku gak bisa berkata apa-apa, bahkan melihatnya dalam mimpi saja membuat aku sangat gemetar, ketakutan luar biasa. Untung aku tidak hidup di zaman seperti itu. Mengerikan sekali. Aku pikir hanya cukup sampai di situ. Ternyata mereka masih menyiksa dan menyeret wanita itu ke dalam sebuah kamar. Hanya teriakan demi teriakan yang terdengar. Saat itu aku asli gak paham apa yang dilakukan mereka sekumpulan binatang itu di kamar. Terakhir itu gedean dikit aku baru ngeh mereka berbuat apa. Iya, dasar emang biadab. Setelah puas, mereka semua keluar dari kamar itu dan membiarkan wanita itu tergeletak tak bernyawa dengan sebuah bantal yang masih membekap wajahnya. Pantas saja aku pernah ditindihin kuntilanak dibekap pakai bantal, ternyata ini toh sebabnya. Kemudian seorang dari mereka terlihat sangat puas ketika hendak keluar dari rumah itu dan berkata, "Mampus kamu perempuan sundal. Ini salahmu sendiri karena menolak cintaku." Cuy! Sambil meludah jijik meninggalkan rumah itu. Setelah bermimpi peristiwa biadab itu, aku terbangun kaget. Rasanya kepala ini pusing mengingat-ingat kembali kejadian tragis itu. Ada rasa mual dalam perut karena terlintas ingatan bagaimana ayah Ana terbunuh dengan golok menancap di leher dan darah segarnya menyembur keluar. Hari berganti di sekolah. Saat bel berbunyi, aku putuskan untuk beristirahat di ruang UKS saja karena tubuh ini terasa lemas, kepala pusing, dan mengucur keringat dingin. Aku baringkan tubuh di atas kasur dan mencoba memejamkan mata berharap keadaan aku bisa sedikit membaik. Tiba-tiba tubuhku lemas seperti hilang kesadaran dan tawa suara anak kecil mengagetkan. "Gimana? Kamu sudah lihat kan? Apa kamu mau berteman dengan aku? Aku kesepian." Syukurlah kali ini Anna tidak menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Jadi tidak apalah. Aku coba mencari tahu apa si wanita itu adalah namanya. Anna hanya terkekeh menjawab, Nai, dan menggelengkan kepalanya sambil mengacungkan jari telunjuknya ke kiri dan kanan. Anna menjelaskan jika dia adalah seorang anak Belanda asli. Ibunya memilih menetap kembali di Belanda. Setelah beberapa tahun tinggal di Indisch, beliau tidak merasa betah. Mungkin berasa panas kali ya di Indonesia. Sama lidahnya nggak cocok makanan nasi. Cocok lagi nih. Ayahnya membiarkan ibunya pulang kembali ke negaranya. Entah apa yang dimaksud, mungkin adalah perceraian. Ana pun tidak tahu. Yang ia tahu saat itu, untuk menghapus rasa kesedihan berpisah dengan ibunya, ayahnya memperkenalkan dengan ART baru. Di sini aku lupa ya siapa nama ART itu, dan nama papahnya Anna juga aku lupa sebenarnya. Karena seringnya menghabiskan waktu bersama, Anna sepertinya sayang dengan pengasuhnya. Tidak ada lagi batasan. Anna menganggap seperti mamanya sendiri. Dan Anna tidak tahu apakah ada hubungan percintaan antara pengasuh pribuminya dengan sang ayah, ataukah hanya sebatas pekerjaan saja. Mungkin Anna masih terlalu dini dan sangat polos saat itu. Ia pun hanya acuh tak acuh. Dia mencoba mengerutkan kening seraya mengingat-ingat kembali bagaimana awal petaka pembantaian itu terjadi. 3 hari sebelumnya, si pengasuh terlihat sangat murung seperti tidak biasanya. Anna melihat raut wajah kesedihan sang pengasuh pun bertanya, "Noni, apabila saya tidak ada lagi di rumah ini, apa Noni akan sedih?" "Nai, Anna mau bersama-sama selamanya. Jangan pergi." Ucapan Anna disambut pelukan hangat dan kecupan kening dari si pengasuh. Keesokan harinya, H-1 sebelum peristiwa biadab itu, ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ternyata
ayah, ibu, sang pengasuh bersama seorang pria pribumi yang langsung menyeretnya pulang. Si pengasuh berontak. Dia berteriak, Tidak, Menir, tolong!" Suara gaduh itu membuat Ana yang sudah tertidur bersama ayahnya ikut terbangun. Ia melihat si pengasuh berlinangan air mata dan langsung memeluk Ana. Ayah Ana mencoba menengahi permasalahan itu. Ternyata sang pengasuh ini adalah seorang yang banyak diminati di desanya. Mungkin beliau kembang desa. Di umur yang cukup untuk menikah saat itu, si pengasuh memilih untuk bekerja bersama Menir. Karena menurutnya, tidak ada laki-laki di desa itu yang benar-benar ia cintai. Adapun seorang pemuda anak dari petinggi desanya, yang juga ingin berniat mempersuntingnya, berbagai macam cara ia lakukan demi meluluhkan hati si kembang desa, namun tak satu pun dari usahanya yang berhasil. Pengasuh Ana malah semakin mantap untuk menolak cintanya dan terus bekerja dengan Menir, yang membuat ia murka. Dengan demikian, segala bentuk promosi marketing sebagai daya tarik untuk mendapatkan hati sang pujaan di awal dijadikannya sebagai hutang yang harus dikembalikan keluarga si pengasuh. Sang ayah yang sepertinya sangat bijaksana, ia menengahi permasalahan tersebut dengan kepala dingin. Justru sang ayahlah yang mengeluarkan beberapa kepingan gulden, mata uang zaman dulu ya, untuk mengganti kerugian si pria pribumi dan berkata, "Nah, sekarang pulanglah kalian. Dia akan tetap di sini." Orang tua dari sang pengasuh sempat mencium kaki sang Menir dengan sangat berterima kasih karena beban hutang yang tidak seharusnya mereka tanggung itu sudah dilunasi, dan sang anak pun bisa menentukan jalan hidup mana yang akan ia ambil. Lantas dari kejadian itu hanya menambah murka si laki-laki pribumi itu. Menurutnya itu sebuah kegagalan besar saat tidak bisa mempersunting pujaan hati. Ia pulang dengan raut wajah yang sangat muram. Di muka pintu ia masih sempat berkata ancaman, "Awas kalian, akan aku buat perhitungan," dan memalingkan muka berlalu pergi. Itulah yang Ana katakan. Ana hanya menyesali apa yang telah terjadi. Menurutnya, jika saja waktu itu ia ikut bersama ibunya ke Belanda, mungkin ini semua tidak akan harus ia tanggung. Entah beberapa lama aku bercerita dengan Ana, tiba-tiba mataku mulai terbuka. Di sekelilingku melihat guru wali kelas dan beberapa teman berkerumun. Ada bau minyak angin yang menyengat. Akhirnya sadar. Syukurlah. Ibu telepon orang tua kamu dulu ya, biar bisa segera dijemput pulang, ucap wali kelasku. Kepalaku masih pusing saat itu. Teman aku bilang pas jam pelajaran aku masih tidur di UKS dan gak bisa dibangunin. Ternyata aku pingsan berarti tadi. Syukurlah hanya pingsan, tidak sampai kesurupan, gumamku dalam hati. Aku ini bukan anak indie home yang bisa lihat atau berkomunikasi dengan makhluk astral. Kasus yang ada di rumah teror ini aja aku seperti bisa berinteraksi dengan mereka. Dari yang awalnya mengganggu sampai dengan mungkin agak terbiasa dengan kehadiran mereka. Cara berkomunikasi dengan Ana hanya beberapa kali lewat mimpi dan melalui kakak perempuanku. Sebenarnya ketika kakak perempuanku main piano, Ana bisa dengan mudah merasuki dia. Rahasia ini masih aku simpan rapat-rapat. Hanya saja, jika mereka ada hal ganjil di rumah itu dan ada yang ingin aku tanyakan, aku harus membujuk kakak perempuanku untuk bermain piano dahulu. Terbukti cara ini cukup jitu memecahkan satu persatu sosok yang ada di rumah itu melalui hantu Ana dan sedikit mengorbankan kakak perempuanku sebagai mediasinya. Maafin ya Ci, udah gak jujur. Ana memberitahu jika ia dan di sekelilingnya adalah hantu pemakan darah. Di sini ia menjelaskan makanan kesukaannya adalah sari darah manusia, baik itu darah kotor, mens, atau darah orang mati. Tetapi untuk pengecualian, jika darah kotor yang sudah tercampur dengan air, Ana sudah tidak suka lagi. Ini pelajaran buat teman-teman wanita yang sedang mens ya. Mohon maaf, jaga kebersihan ya.
supaya terhindar dari setan tersebut. Tahu kan maksudnya? Oke, lanjut. Dan ada pula setan yang suka menghisap sari-sari bunga, atau setan yang menghirup sari-sari makanan dari apa yang manusia makan. Nah, ini pentingnya berdoa sebelum makan, biar nutrisi makanan kita itu nggak dicuri jin. Dan yang terakhir ya, sosok pemakan kotoran. Jangan jorok-jorok ya teman-teman ya, mereka juga di tempat yang kotor. Ana bercerita juga, kalau di rumah itu ia bersama dengan si pengasuh yang kini wajahnya mengerikan karena dendam dan amarah sebelum ia meninggal. Ana sempat berpesan untuk berhati-hati karena sosok si pengasuh kini bisa menyakiti siapa saja. Ana pun mengisyaratkan kalau sebenarnya ia disuruh oleh makhluk tinggi besar hitam untuk mencelakai orang rumah dan membuat mereka pergi dari sini. Oh, pantes si Ana sempat ngajak bunuh diri toh ya. Aku sempat menanyakan juga apa itu sosok yang menarik mama aku ke tangga. Ya, Ana hanya mengangguk. Ana mengungkapkan jika si sosok raja hitam itu berada di belakang gudang. Seketika muncul hembusan angin. Ana mengerutkan kening dan badannya gemetar. Dia menatap ke suatu titik seperti sangat ketakutan. Dan tiba-tiba ia keluar dari tubuh kakak perempuanku. Bisa dibilang itu adalah terakhir aku berkomunikasi dengan hantu Ana. Dirinya kini enggan memasuki tubuh kakak perempuanku walaupun ia sedang memainkan piano. Ana pun tidak pernah muncul di dalam mimpi. Ana hanya muncul untuk menakut-nakuti orang rumah. Dan tidak ada lagi penjelasan apapun. Mungkin penutup dari gerbang komunikasi antara aku dan Ana adalah si sosok raja hitam yang ada di dalam gudang. Dan selanjutnya, peristiwa seram yang dialami oleh Mas G, karyawan tokoh papaku yang sore itu dimintai tolong untuk membersihkan taman depan rumah yang mulai banyak tanaman liar. Dengan sigap, Mas G membabat tanaman-tanaman kering dan membuang tanaman itu ke dalam bak sampah. Ketika ingin membuka bak sampah itu seperti ada tenaga besar yang membuat bak sampah itu susah dibuka. Gimana sih? Kok malah susah dibuka bak sampahnya? Ada apa sini? Kerutunya mencoba berkali-kali membuka. Hasilnya tetap sama. Bak sampah itu seperti ada pelekat kuat yang menempel. Yon, tolong bantuin dong. Ini kok susah dibuka baknya? Teriak Mas G ini ke Mas Yono. Mereka berdua mencoba sekuat tenaga membuka bak itu, tetapi masih tidak berhasil. Coba bongkar deh baknya. Congkel pakai pisau aja, ujar Mas Yono. Masih tetap berkali-kali dicoba pun tidak bisa. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Mas Yono tiba-tiba berkata, "Itu bak sampah diduduin setan kali." Dicoba lagi sama G. "Biasanya setan pas azan ngumpet, G. Coba, bismillah dulu bukanya." Mendengar celotehan itu, Mas G hanya terkekeh saja dan menimpali. "Iya kali, coba sekali lagi deh sambil ngucap bismillah dulu." Dan benar saja bak itu dibuka hanya dengan satu tangan Mas G. Nah kan bener, makanya kalau sebelum ngelakuin kerjaan itu ya mbok ngucapin bismillah dulu, sahut Mas Yono kemudian. "G, aku tak masuk dulu yo, mau siap-siap maghriban dulu," ucap Mas Yono berlalu meninggalkan Mas G di depan. Mas G masih berkutat dengan pekerjaannya, memburu waktu karena pekerjaannya sudah mau selesai dan lagi langit sudah mulai agak gelap. Tiba-tiba dikagetkan oleh suara papa aku memanggil-manggil seperti membentak. "Drong, gondrong." Mas G itu langsung menjawab, "Dalam, Pak." Ia dengan setengah berlari ke arah sumber suara. Tidak ada siapa-siapa ketika menolehkan badan. "Di sini, Drong, tolong buka ini ketan ini." Mas G ini terberanjak melihat sosok kasar putih tipis yang sedang berdiri di sudut halaman dan sosok itu seperti bergoyang-goyang. "Hah? Pocong!" Dan pekerjaan itu enggan ia rampungkan. Ia memilih untuk langsung pulang tanpa pamit. Keesokan pagi harinya, Mas G datang ke rumah untuk meminta maaf karena pulang tanpa pamit dan berniat menyelesaikan kembali tugasnya.
Di situ ia juga bercerita ke Mbak Dewi. Mbak Dewi hanya mengangguk-angguk dan seperti agak ketakutan. Tetapi di dalam hatinya berpikir, apa iya setan bisa dilihat sama manusia ya? Karena ia merasa selama baru bekerja ini, dia belum pernah merasakan adanya gangguan mistis. Seolah estafet teror Mbak Dewi yang pagi harinya mendengar cerita dari Maski ini, Mbak Sari yang sore itu membuka gerbang depan rumah karena mobil mama baru saja akan masuk. Ia seperti merasa dipanggil oleh suara yang ia tidak kenali. Dewi, Dewi. Ah, hanya perasaan aja kali ya, gumam Mbak Dewi. Setelah menutup kembali gerbang, suara itu memanggil lagi. Dewi, Dewi, Dewi. Kali ini agak setengah membentak. Ia terperanjak melihat dua sosok menyeramkan di sudut gerbang. Yang satu sosoknya hitam tinggi, kaki tangannya panjang. Yang satu sosoknya menyerupai orang putih yang wajahnya dipenuhi oleh paku yang menancap dengan kukunya yang panjang. Sosok itu hanya diam dan kemudian hilang. Bersamaan dengan itu ada suara yang menggema. Pergi kamu dari sini. Kalau tidak, kamu akan celaka. Mbak Dewi yang ketakutan menutup matanya dan segera berlari menuju dapur dan melihat Mas Yono berdiri tegak mematung, membelakanginya dengan membawa tas. Selesai kisah dari Teror Rumah Baru yang dituliskan oleh tim penulis malam. Terima kasih ya buat tim penulis malam dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.